Pasca kedatangan kami ke Kampung Nelayan Desa Kuala Teladas, Provinsi Lampung, jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lakukan pengecekan sekaligus penyegelan kapal milik PT STTP. Benarkah mereka lakukan pengerukan pasir laut? Apakah ini jadi bukti komitmen pemerintah menjaga laut di tengah penolakan PP nomor 26 tahun 2023? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Wilayah tangkap nelayan di sini mohon jangan diganggu. Ini merupakan respon positif dari pemerintah menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat, adanya kegiatan penyediaan alur yang diduga tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Nanti kurang lebih perjalanannya dari sini ke Kuala Teladas akan berapa lama, Pak? Kurang lebih sekitar 10-12 jam, tergantung kepada kondisi cuaca. Ya, perusahaan sudah membuat surat pernyataan secara resmi atas materai tidak melakukan kegiatan dulu sampai dengan semua clear. Ya, karena memang nanti masih aktivitas lagi, ya mungkin akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Nah, harapan kami jangan lagi ada perpanjangan izin. Kan ini disegel ya, izin usaha kapalnya. Apakah nanti akan melayangkan keberatan terhadap KKP? Saat ekspor pasir laut dilarang, ada pengerukan secara ilegal. Ketika ekspor laut dibuka, akan jadi eksploitasi yang tidak terkontrol lagi. Artinya pengawasan menjadi kunci. PSDKP merasa bisa melakukan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan periodik, kita juga memanfaatkan teknologi. Tapi yang jelas armada maupun SDM mencukupi, Pak. Polemik PP nomor 26 tahun 2023 terus bergulir. Pasal yang mengatur soal ekspor pasir laut dianggap jadi peluang terjadinya eksploitasi besar-besaran yang merugikan masyarakat, utamanya nelayan. Undang-undang atau PP 26 ini kami menilai ini adalah bentuk greenwashing dari pemerintah. Tidak ada landasan ekologi yang masuk akal di dalam PP tersebut yang menjadikan alasan urgen perlu ada pengelolaan pasir sedimentasi. Data yang ada itu adalah data kebutuhan pasir untuk pembangunan baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Namun pemerintah memastikan tak akan ada eksploitasi yang merugikan. Semua titik pengerukan sedimen akan ditentukan oleh pemerintah. Dipastikan pula izin pengerukan akan melalui kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Reklamasi itu nggak bisa kalau nggak pasir laut. Nah, kalau dia pasir laut nggak boleh sembarangan diambil pantai misalnya gitu, terus kemudian diambil muara sungai misalnya kemudian diambil, nggak boleh. Harus sedimentasi. Di mana sedimentasi? Ditentukan oleh tim. Karena KKP nggak boleh sendirian, ahli nggak bisa. Tim kajian nantinya akan terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan juga aktivis lingkungan. Mereka bertugas menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, hingga volume hasil sedimentasi di laut. Tim ini juga nantinya akan membuat perakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, upaya pengendalian sedimentasi di laut, dan juga rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Meski belum ada pemetaan yang jelas terkait dengan wilayah-wilayah mana saja yang bisa dilakukan pengerukan sedimentasi, namun dipastikan bisa dilakukan di semua perairan di Indonesia. Namun, ada sejumlah wilayah-wilayah yang dilarang, seperti daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan pelabuhan, dan terminal khusus yang telah dimuat dalam rencana tata ruang atau rencana zonasi, wilayah izin pertambangan, alur pelayaran, hingga zona inti kawasan konservasi, kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi. Namun, penyalahgunaan izin berpotensi terjadi. Dalam temuan kami, penyalahgunaan ini nyata.
Di Kampung Nelayan, Desa Kuala Teladas, Provinsi Lampung, kapal yang kami temui bekerja sama dengan pemerintah daerah lakukan pendalaman alur pelayaran. Namun faktanya, lokasi pendalaman alur dan pengambilan sedimentasi berada di wilayah tangkap nelayan, bukan di jalur pelayaran. Saya hadirkan saudara untuk Anda gambaran petanya. Lantas saudara, bagaimana komitmen pemerintah memastikan bahwa tak akan ada penyalahgunaan izin? Saya saudara beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, di mana ada dugaan penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh sebuah kapal yang diduga melakukan pengisapan pasir laut. Dan dari kementerian, dalam hal ini PSDKP, melakukan sidak ke sana, melakukan penyegelan, dan kami dari tim Niluh diajak saudara untuk menyaksikan langsung penyegelan tersebut. Dan berikut kami hadirkan liputannya bersama jurnalis Kompas TV, Alivia Malik. Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Ini adalah kapal pengeruk dari PT CTP. Memang nanti masih aktivitas lagi, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Kami minta jangan pernah ada lagi izin-izin aktivitas tambang pasir. Iya, saudara, saya Alivia Malik melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Dan dalam tayangan pekan lalu, Niluh memotret keadaan di Desa Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, terkait adanya dugaan penambangan pasir dengan menggunakan izin pendalaman alur. Hal ini disebut warga sebagai salah satu hal yang merugikan mereka. Dan atas keluhan ini, dari tim dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan sidak dan kami, tim Niluh, diajak ke sana. Mungkin kita bisa langsung naik ke kapal, Pak? Silakan. Siap. Waktu menunjukkan pukul 10.30 malam saat kapal milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP bertolak dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara menuju perairan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bersama tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami, tim Niluh Kompas TV, berkesempatan mengikuti operasi penyegelan kapal yang diduga melanggar izin pemanfaatan ruang laut. Targetnya, kapal yang kami datangi minggu lalu yang diduga melakukan penambangan pasir laut ilegal. Oke, Pak Sumono, nanti kurang lebih perjalanannya dari sini ke Kuala Teladas akan berapa lama, Pak? Jakarta ke Kuala Teladas bisa kita tempuh kurang lebih sekitar 10-12 jam, tergantung kepada kondisi cuaca. Jadi nanti mari kita nikmati perjalanan yang ada. Ada alasan tertentu nggak, Pak, mengambil daerah Kuala Teladas sebagai tujuan untuk kali ini? Tentu ini merupakan respon positif dari pemerintah dalam hal ini Dijen PSDKP menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat, adanya kegiatan penyediaan alur yang diduga tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Iya. Itu yang memang menjadi domain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa memastikan kalau memang kegiatan tersebut tidak sesuai, ya harus kita hentikan sementara. Berarti hanya di perizinan ruang laut saja, Pak? Betul. Kalau terkait penyalahgunaan izin, apakah mereka menyalahgunakan izin? Nanti akan ada pendalaman-pendalaman. Rujukannya adalah ketentuan perundang-undangan yang ada. Kami menaiki kapal pengawas Hiu 10 dengan panjang LOA alias length overall 28 meter. Kapal pengawas jenis Hiu merupakan armada dengan jumlah terbanyak sebanyak 17 unit tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Kapal tipe ini rata-rata mampu menampung hingga 15 orang anak buah kapal, serta dilengkapi alat komunikasi, navigasi, launch room, dan kamar bagi awak kapal. Selamat malam. Malam. Selamat datang di Hiu 10. Sekedar update cuaca untuk yang hari ini dan untuk beberapa ke depan sampai besok kemungkinan cuaca sedang tidak baik-baik saja. Agak bergoyang sedikit, agak angin-angin sedikit. Jadi mungkin bisa beristirahat di dalam. Kita banyak ruangan yang luas. Nanti kami akan siapkan kalau jika sudah butuh istirahat. Ditemani hujan dan angin kencang, kami mulai mengarungi Laut Jawa menuju Pulau Sumatera. Sejak memasuki perairan Kepulauan Seribu, ombak setinggi hampir 1,5 meter menghantam kapal. Alhasil, perjalanan mengarungi lautan menuju ujung tenggara Pulau Sumatera makin panjang. Kami pun memutuskan beristirahat, menghemat energi, guna menjalankan operasi penyegel esok harinya. Kegiatan PT STTP di Kuala Teladas ini belum dilengkapi dengan PKKPRL. Untuk itu kami hentikan kegiatannya. Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Ini adalah kapal pengerup dari PT STTP. Memang nanti masih aktivitas lagi, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Kami minta jangan pernah ada lagi izin-izin aktivitas tambang pasir. Setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam, kami akhirnya sampai di perairan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sekitar pukul 11 siang. Masuki perairan Kuala Teladas, air laut yang biru perlahan berubah menjadi keruh kecoklatan. Air dipenuhi pasir dan lumpur. Ditambah kondisi perairan yang dangkal, membuat kapal yang kami tumpangi tak bisa memasuki muara. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di perairan Kuala Teladas, Lampung, dan saat ini kami akan menuju ke kapal yang adanya di penambangan pasir. Namun sebelum kami turun, akan ada tim yang akan turun untuk mengecek apakah kapal tersebut bisa didatangi atau tidak. Kami bersiap bertukar transportasi menggunakan perahu karet. Rencananya, kapal pengawas Hiu 10 akan menerjunkan satu perahu karetnya untuk lakukan 2 kali perjalanan. Perjalanan pertama, pengecekan arus serta mengecek kapal yang akan disidak. Perjalanan kedua membawa tim Niluh beserta Komandan PSDKP Sumono. Namun, mesin penggerak perahu karet tersendat dan mati karena lumpur. Akhirnya, tim Niluh bersama Komandan Sumono menaiki perahu motor Pongpong milik PT STTP, perusahaan yang akan dilakukan penindakan oleh PSDKP yang ternyata telah menyambut kedatangan kami. Ya, saudara, kami sudah berada di kapal milik PT Sinar, PT STTP, yang sekarang sedang diadakan pengecekan juga oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP. Sepanjang perjalanan menuju perairan dermaga Kuala Teladas, sempat terpantau sebuah kapal besar yang mirip kapal penambang pasir laut, lengkap dengan kapal tongkang. Belum bisa dikonfirmasi apakah kapal itu melakukan aktivitas penambangan atau tidak. Namun, PT STTP membantah kapal tersebut milik mereka.
Setelah 15 menit perjalanan, kami sampai di dermaga milik PT STTP dan menemukan kapal tongkang yang tengah bersandar. Kapal yang sama persis dengan kapal yang kami telusuri minggu lalu. Kapal milik PT STTP ini tak beroperasi. Para tim PSDKP pun lakukan pengecekan izin usaha penambangan kapal. Dari hasil pengecekan ditemukan pelanggaran perizinan izin ruang laut yang berakibat penyegelan. Rencana kita akan memastikan ada kegiatan dan kami terbitkan surat penghentian kegiatan. Saat proses penyegelan, serombongan nelayan Kuala Teladas mendatangi kapal. Sebelumnya, para nelayan menceritakan keresahan terhadap aktivitas tambang pasir laut kepada tim Niluh. Gimana Pak melihat pendapatannya? Jauh mengurang. Benar Pak, bahwa pengurangan itu karena adanya tambang pasir itu Pak? Bisa seperti itu. Kalau untuk sekarang dia nggak bisa lagi masang jaring terlalu dekat di 6 mil itu karena apa? Adanya kapal pengeruk itu yang sangat mengganggu. Hanya lumpur yang didapat jaring-jaring itu. Ini konsen Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak, kami tegaskan untuk bisa memastikan, termasuk nanti kita akan coba ke alur Pak, mana sih yang memang perlu dilakukan pendalaman, mana yang memang harapan masyarakat tidak diganggu untuk zona penangkapan para nelayan. Nah, nanti kewenangannya ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Lantas, apa kata nelayan terhadap penyegelan izin usaha perusahaan yang selama ini mereka keluhkan? Bukan kami di sini ingin melawan program pemerintah. Ya, paham. Cuma menurut kami di sini sebagai forum, itu semua tuh perlu komunikasi dengan masyarakat. Ya. Yang namanya alur itu yang mana? Sebab di sini juga kebetulan ada pemukiman. Menurut kajian itu kalau lurus garis timur laut, kalau datang ombak, habis wilayah pemukiman Pak. Pun juga kalau misalnya KKP ingin melakukan penyegelan seperti ini lagi, mungkin harusnya dari pihak nelayan juga ikut serta. Nah, kami ingin melihat bahwa betul-betul KKP itu melakukan penyegelan. Dan selanjutnya kami minta dari masyarakat di sini bahwa jangan pernah ada lagi izin-izin selanjutnya yang timbul dengan aktivitas tambang pasir. Tapi kalau pendalaman alur, silakan mendalami alur yang sudah ada. PT STTP diketahui telah melakukan pendalaman alur sebanyak 6 kali. Ternyata selama melakukan pendalaman alur, mereka tidak punya izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK RPL. Sebelumnya PSDKP telah memanggil Direktur PT STTP terkait kepengurusan PKK RPL tersebut. Perusahaan pun kooperatif dan menerima penyegelan kapal. Kegiatan PT STTP di Kuala Teladas ini belum dilengkapi dengan PKK PRL. Untuk itu kami hentikan kegiatannya dan kami terbitkan surat ini untuk bisa diterima sebagai dasar. Tolong benar-benar dipatuhi. Setelah ini jangan ada kegiatan lagi sampai dengan diurus perizinan PKK PRL-nya. Begitu Pak ya? Mungkin dari Mas Nian. Kalau saya sebenarnya nggak panjang lebar, sebenarnya sudah disampaikan dari Bapak Sumono ini ya. Kalau kita dari perusahaan sih sebenarnya begini, kami ada di sini tuh kami rasa sudah sesuai dengan perundang-undangan. Kalau memang nanti ada masalah atau temuan-temuan yang tidak sesuai, ya silakan tanyakan ke kami atau ke dinas terkait. Nah, untuk bapak-bapak yang mungkin kurang menyetujui adanya kegiatan ini, saya rasa ya silakan saja. Tapi kan tempuh dengan jalur yang sesuai. Kan ini disegel ya izin usaha kapalnya. Apakah nanti akan melayangkan keberatan terhadap KKP?
kalau untuk itu mungkin nanti kita lihat, karena memang saya juga perwakilan lapangan yang lebih berwenang lagi ada, karena memang tidak bisa hadir di sini. Saya rasa nanti itu untuk atasan-atasan perusahaan lah yang mungkin yang lebih mengerti untuk situ, Pak. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak untuk hari ini. Penyegelan kapal PT STTP diakhiri dengan penandatanganan surat pemberhentian kegiatan tanpa adanya penanda simbol penyegelan yang nyata. Khawatir dengan dugaan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan, para nelayan mengaku belum puas meski kapal sudah berhenti beroperasi. Kemarin kan yang kita tahu penyampaiannya kemarin dari Dinas Perhubungan itu kan bahwa ada 7 perusahaan yang akan masuk mengeksekusi di wilayah ini. Yang kami tahu. Intinya nanti semua pengelolaan ruang laut, Pak, itu wajib ada izin PKKPR. Iya. Di luar dokumen yang lain. Ibaratnya ya, apakah memang boleh atau tidaknya, ya nanti kita lihat dokumennya terbit atau tidak. Operasi penyegelan terhadap izin usaha kapal PT STTP di Kuala Teladas terlaksana. Semoga operasi ini menjadi bukti nyata komitmen negara menjaga laut. Pak, banyak yang mengkhawatirkan begini, sulit untuk kemudian membedakan atau sangat tipis batasannya antara itu mengeruk sedimentasi atau itu kemudian mengeruk pasir laut. Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa meyakinkan publik bahwa kajian soal itu benar-benar akan dilakukan secara baik dan benar begitu, Pak? Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Ini adalah kapal pengeruk dari PT STTP. Memang nanti masih aktivitas lagi, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Kami minta jangan pernah ada lagi izin-izin aktivitas tambang pasir. Saudara, di tengah isu penyalahgunaan izin pengelolaan laut yang terjadi di Kampung Nelayan, Desa Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini melakukan penyegelan kapal beberapa waktu yang lalu, Saudara, yang kemudian diduga memang kapal tersebut melakukan pengambilan pasir laut secara ilegal. Bagaimana kemudian komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita perbincangkan hal ini sudah bersama dengan saya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin. Pak Adin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Insya Allah sehat. Jadi Pak Adin, untuk kasus yang kemarin di penyegelan di Kampung Nelayan Desa Kuala Teladas itu, apa Pak yang terjadi sebenarnya? Apakah ada indikasi mereka memang menambang pasir, Pak? Sebetulnya mungkin yang pertama saya luruskan dulu. Jadi sebetulnya ini kan bukan masalah menambang. Karena Gubernur Lampung menunjuk PT STTP melalui KSOP Dinas Perhubungannya Lampung semata-mata bukan untuk penambangan, tapi lebih ke arah pendalaman alur. Betul. Untuk kepentingan masyarakat. Ini yang perlu kita luruskan dulu. Ada pembedaan antara pendalaman alur untuk kepentingan masyarakat dengan istilah penambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Iya, jadi Pak, kan informasi yang didapat oleh warga bahwa memang mereka mendapatkan kerjasama begitu dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendalaman alur pelayaran begitu. Tapi kemudian warga menilai bahwa mereka tidak melakukan pendalaman alur tapi menambang pasir dan itu di wilayah tangkap nelayan. Apakah SDKP menemukan hal yang serupa? Hasil pemeriksaan kita di lapangan, kita fokus kepada izin yang memang seharusnya diurus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mbak, yaitu dokumen PKKPRL. Ini kita harus betul-betul berhati-hati menilai bahwa apakah ini memang sedimen atau pendalaman alur atau penambangan pasir yang diidentifikasi atau diasumsikan atau mungkin dituduhkan oleh nelayan yang memang terdampak seperti itu. Sekarang ini sanksinya adalah penyegelan ya Pak, sampai dengan izinnya mereka urus, begitu ya? Iya.
Jadi ini sementara saja begitu ya Pak ya? Kalau mengacu kepada aturan sanksi administratif, di situ ada poin paksaan pemerintah. Jadi kita melaksanakan paksaan pemerintah berupa penyegelan, berupa penghentian untuk sementara kegiatan berusaha terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Namun demikian, ini akan sekali lagi mungkin kalau saya sambungkan kepada PP terkait sedimentasi, ini akan berkorelasi Mbak. Nanti dari tim kajian akan menilai apakah PT STTP ini akan terus bisa melaksanakan kegiatannya di muara Sungai Kuala Teladas bahwa ini adalah sedimentasi atau bukan kategori sedimentasi. Pak, banyak yang mengkhawatirkan begini, sulit untuk kemudian membedakan atau sangat tipis batasannya antara itu mengeruk sedimentasi atau itu kemudian mengeruk pasir laut. Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa meyakinkan publik bahwa kajian soal itu benar-benar akan dilakukan secara baik dan benar begitu Pak? Jadi di PP sudah sangat rinci dijelaskan dan nanti akan diatur secara rinci nanti di permen turunannya bahwa tim kajian itu terdiri dari mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, kemudian ada Kementerian ESDM, kemudian ada Kementerian LHK, kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal, dan juga kita libatkan KL terkait yang membidangi terkait masalah kelautan, terutama masalah sedimentasi. Dan juga Bapak Menteri membuka keterlibatan pihak akademisi dan juga pemerhati lingkungan. Sehingga kekhawatiran dari masyarakat ini betul-betul bisa menjadi tanggung jawab tim kajian ini, Mbak. Pak Adin, saat ekspor pasir laut dilarang, itu banyak kemudian ada pengerukan secara ilegal. Ketika ekspor laut dibuka, dikhawatirkan justru ini akan jadi eksploitasi yang tidak terkontrol lagi begitu. Artinya ketika PP ini harus dan saat diterapkan, ada pengawasan menjadi kunci penting dari penerapan ini, Pak. PSDKP merasa bahwa pemerintah kita cukup untuk bisa melakukan pengawasan terkait dengan hal ini, Pak. Pernyataan saya tegas, saya harus siap untuk mengawal kebijakan pemerintah. Dan itu pun di PP 5 tahun 2021, pengawasan dilaksanakan periodik 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi indikasi pelanggaran. Kemudian yang berikut kita juga memanfaatkan teknologi. Sehingga dari pemantauan secara fisik dan secara teknologi, kita memiliki command center, Mbak. Sehingga saya yakin sebagai Dirjen Pengawasan, untuk pelaksanaan pengawasan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, pemerhati lingkungan, tidak terjadi kegiatan yang menyimpang, yang melanggar aturan. Tapi yang jelas armada maupun SDM mencukupi, Pak, untuk kemudian nantinya ketika PP ini diterapkan melakukan pengawasan itu? Pada dasarnya dibilang cukup, cukup. Dibilang kurang, pasti kurang. Karena wilayah kita 2/3 wilayah Nusantara adalah laut. Betul. Namun demikian dengan sistem integrated surveillance tadi, ini bisa kita efektifkan, bisa kita maksimalkan kegiatan kita. Baik. Seperti itu. Dan memang Pak Menteri sebagai tambahan dalam konsep pengawasan berbasis teknologi akan mendorong peningkatan surveillance dengan menggunakan nanosatelit. Nah, dengan nanosatelit inilah harapannya akan mengcapture wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi adanya contoh oil spill, ada kerusakan abrasi di wilayah pesisir dan sebagainya. Itu akan tercapture di nanosatelit dan itu akan memudahkan secara umum terkait di bidang pengawasan kelautan. Baik. Untuk tetap kebijakan Bapak Menteri, ekologi sebagai panglimanya. Demikian, Pak. Ekologi sebagai panglimanya itu adalah janji yang sangat ditunggu oleh masyarakat pembuktiannya. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu. Menteri KP menyatakan bahwa menjanjikan semua pengerukan itu akan melalui kajian yang dalam begitu. Anda masih tetap khawatir? Iya, kita khawatir karena kajian yang dimaksud itu bukan kajian yang singkat. Anda tidak percaya pemerintah bisa melakukan itu?
Saudara, salah satu yang vokal bersuara terhadap kehadiran dari PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah Destructive Fishing Watch. Apa yang dikhawatirkan, saudara? Saya sudah bersama dengan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Muhammad Abdi Suhuf. Pak Abdi, terima kasih sudah bersama dengan Niluh, sehat selalu. Jadi Pak Abdi, apa kekhawatiran dari DFW ini? Jadi kami melihat bahwa kehadiran PP ini sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Yang kedua, kita melihat juga kehadiran PP ini akan semakin memasifkan kegiatan penambangan pasir yang ada di laut, karena kita tahu bahwa kegiatan penambangan pasir selama ini telah diatur oleh rejim penambangan, yaitu oleh aturan di Kementerian SDM. Memang KKP mengatakan bahwa ini beda dengan rejim penambangan, tetapi menurut kami ini ada sedikit persamaan sebenarnya, karena barangnya, materialnya itu adalah hal yang sama. Jadi akan sangat sulit nanti melakukan pengawasan, apalagi saat ini KKP belum punya data atau informasi di mana sebenarnya titik-titik sedimentasi yang dimaksud dalam PP itu. Tapi kalau disebut itu kemudian bisa merusak jalur pelayaran. Ya. Yang selama ini terjadi pendangkalan alur itu kan mengganggu alur pelayaran. Tentunya yang berkepentingan terhadap alur pelayaran adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayaran. Bukan KKP. Bukan KKP. Tentunya mereka akan punya mekanisme, sudah punya aturan untuk melakukan upaya untuk melakukan pengerukan agar alur pelayaran itu bisa berjalan. Dan seperti saya katakan tadi bahwa aktivitas alam itu juga ada mekanisme ada ekosistem tersendiri. Sedimen itu merupakan ekosistem sendiri. Artinya sedimen yang ada di dasar laut yang terbentuk akibat aktivitas alam itu punya fungsi fisik dan punya fungsi biologi. Itu tidak serta-merta terbentuk pada saat itu atau 1-2 tahun, itu melalui proses yang lama. Sehingga kalau itu kemudian dieksploitasi tentunya akan memberikan dampak yang drastis terhadap situ. Misalnya kalau itu terjadi pengurukan dengan teknologi kapal-kapal penyisapan misalnya, itu kan akan mempengaruhi dasar laut, mempengaruhi topografi. Tentunya kalau itu digali atau dikeruk akan mengganggu biota-biota yang ada di situ. Jadi tidak boleh dikeruk itu? Bisa saja dikeruk asal ada justifikasi ilmiah yang mengatakan bahwa itu memang harus dikeruk karena sudah ada dampak seperti ini. Menteri KP menyatakan bahwa menjanjikan semua pengerukan itu akan melalui kajian yang dalam begitu. Untuk bisa diambil dan dinyatakan dia adalah betul-betul pasir sedimentasi atau hasil sedimentasi, maka ditentukan oleh tim kajian. Dari unsur mana? Selain dari KKP sendiri, dari ESDM. Kenapa ESDM? Nanti dilihat apakah itu ada material yang punya nilai tinggi. Kalau materialnya ada kandungan besi, ada kandungan mineral yang lain, tidak boleh. Terus kemudian ada LHK. Nggak bisa. Yang daerah ini nggak boleh. Ini nggak boleh diganggu, biarin aja. Dia membentuk pulau. Lalu kemudian dari perhubungan. Ini harus diambil. Kenapa? Ini mengganggu alur kita. Karena makin mendesak alur jalur alki. Terus kemudian dari Greenpeace. Ya, yang kita harap Greenpeace mewakili dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga publik ya. Yang mengatakan, ya ini betul. Jadi terus kemudian dari perguruan tinggi yang ahli betul. Anda masih tetap khawatir? Iya, kita khawatir karena kajian yang dimaksud itu bukan kajian yang singkat. Anda tidak percaya pemerintah bisa melakukan itu? Kecuali mereka bisa menerangkan kepada publik bahwa timeline mereka melakukan ini bukan hari ini di studi, besok ada hasilnya. Kebiasaan pemerintah kan begitu. Mau instan, cepat, tetapi tidak mendalami permasalahan sesungguhnya. Kalau lihat perilaku yang sekarang, yang misalnya PP-nya saja tidak transparan disusun, tidak melibat PP 26 ini kan tidak transparan. Tidak transparan disusun karena? Tidak ada pelibatan publik kan, partisipasi publik, konsultasi publiknya, naskah akademisnya terbatas, dan kita tidak tahu siapa yang menyusun itu. Artinya PP ini dalam penyusunannya sangat gelap. Nah, perilaku ini yang harus kita waspadai. Istilahnya jangan sampai ini hanya untuk kejar setoran atau target jangka pendek yang akan berimplikasi jangka panjang kalau itu dilakukan. Menurut Anda PP ini menunjukkan pemerintah sedang melakukan tindakan greenwash? Iya, saya setuju dengan itu karena kelihatan dalam PP tersebut mengedepankan pemanfaatan ekonomi daripada sedimentasi. Kalau 4 kan manfaatnya, yang mau reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, sarana prasarana swasta, dan yang satu ekspor. Ini
tujuannya motifnya ekonomi, tidak ada motif untuk melakukan konservasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melindungi manusia yang ada di situ, untuk melindungi ekosistem sedimen yang ada di situ. Pertimbangan ekologinya sangat minim sekali. Tapi dalam PP itu juga disebutkan bahwa tim kajian nanti juga akan melakukan kajian soal rehabilitasi ekosistem. Bagaimana? Iya, itu kan bisa saja mereka menjanjikan seperti itu kan, tapi rehabilitasi ekosistem yang dimaksud juga punya syarat-syarat kan, punya syarat-syarat, tidak serta-merta hasil tambangnya situ dicocok dengan wilayah situ. Itu mesti butuh penelaahan, pengkajian yang lebih serius, dan itu tadi kekhawatiran kita dengan gaya seperti sekarang, kita khawatir ke depannya akan seperti itu. Ini kan karena suara publik keras melakukan penolakan, sehingga seakan-akan dalam tanda kutip pemerintah mau melakukan perbaikan terhadap penyusunan peraturan dan lain-lain. Kalau tadi pemerintah menyebutkan di dalam PP itu bahwa akan ada rehabilitasi ekosistem laut, begitu, seperti apa sih rehabilitasi ekosistem di laut itu? Apakah itu kerja yang sulit? Iya, tentunya kerja yang sulit karena kita nggak usah jauh-jauh deh. Ini sekarang kasus-kasus penambangan yang sudah rusak itu kan tidak ada itikat baik dari pemerintah untuk melakukan perbaikan. Misalnya kemarin di mana, di Batam, di Kodengar, yang sekarang disegel itu kan cuma sebatas disegel. Kemudian yang sudah terjadi, pemerintah nggak punya uang untuk melakukan rehabilitasi. Kalau misalnya itu harus diperbaiki, harus ditimbun atau ada rekayasa teknologi, pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk, karena pendekatan rehabilitasi ini itu pasti butuh teknologi, butuh pembiayaan yang cukup. Nah, ini pemerintah pasti akan kesulitan untuk melakukan rehabilitasi itu. Kalau misalnya perusahaan melakukan pelanggaran izin tadi, ada kerusakan, mereka yang dibebani untuk melakukan rehabilitasi ekosistem laut itu, menurut Anda bisa jadi jalan tengah? Bisa jadi jalan tengah kalau itu. Tapi mungkinkah itu bisa diterapkan? Ya, tergantung nanti. Ini kan kita bilang, saya tadi katakan bahwa ini tergantung dengan aturan sekarang kan, ada Undang-Undang Cipta Kerja, masuk nanti PP 26 akan ada turunannya. Kita harapkan pemerintah kuat mengatur ini, artinya di samping pengawasan, penegakan hukum juga kuat, dan pemerintah tidak masuk angin dengan misalnya lobby atau tekanan dari pihak-pihak lain yang mungkin saja berkepentingan dengan bisnis ini. Jadi kita khawatirkan akan ada negosiasi, akan ada pengenaan sanksi administrasi yang tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku. Tidak ada efek jerahnya ya, meskipun harus disegel. Iya. Baik, Muhammad Abdi Suhuf, koordinator dari National Destructive Fishing Watch Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Banyak kalangan menentang kebijakan ekspor pasir laut yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Timbul pertanyaan, siapa yang menuai keuntungan dari kebijakan ini? Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Ini adalah kapal pengeruk dari PT CTP. Memang nanti masih aktivitas lagi, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Kami minta jangan pernah ada lagi izin-izin aktivitas tambang pasir. Pemerintah Indonesia resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya dihentikan sejak 2002. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Hal ini menuai polemik. Pemerintah berdalih peraturan ini justru akan melindungi ekosistem laut dan mencegah pengambilan pasir laut secara ilegal. Apalagi menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki potensi sedimentasi yang amat banyak. Konon menurut ceritanya, sedimentasi pasir itu setiap tahun itu terjadi tidak kurang dari 23 miliar kubik ada di Indonesia ini. Bahwa kebutuhan akan reklamasi di dalam negeri itu begitu besar. Kalau ini kita diamkan, kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau itu akan diambil untuk digunakan untuk reklamasi. Atau penyedotan yang di dasar laut diambil dan lain sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan.
Namun, para aktivis lingkungan dan masyarakat pesisir meyakini aturan ini tak berpihak pada lingkungan, melainkan keuntungan ekonomi semata. Singapura dinilai jadi negara yang bakal diuntungkan dari pembukaan keran ekspor pasir laut Indonesia. Berdasar data program lingkungan 2019 Perserikatan Bangsa-Bangsa, negeri Singa merupakan importir pasir laut terbesar di dunia. Selama 2 dekade terakhir, total impor pasir laut Singapura mencapai 250 juta meter kubik. Rajin melakukan reklamasi, Singapura berhasil memperluas negaranya lebih dari 23%. Dan Indonesia pernah menjadi pemasok utama pasir laut Singapura pada 1997 hingga 2002. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengekspor 53 juta ton pasir per tahun ke Singapura. Harga per meter kubik pasir laut Indonesia tahun 2002 sebesar Rp27.000. Harga ini jauh di bawah pasir laut Malaysia yang dijual Rp166.000 per meter kubik. Atau Vietnam yang bahkan bisa menjual pasir lautnya hingga Rp565.000 per meter kubik. 5 tahun menjadi pemasok utama pasir laut ke Singapura, Indonesia dapatkan akibatnya. Alih-alih untung, sejumlah pulau di Indonesia malah hilang terkena dampak iklim pengerukan pasir laut. Tak hanya Pulau Nipah dan Pulau Sebatik, PBB nyatakan 24 pulau di Indonesia telah lenyap. Namun pemerintah menyatakan ekspor pasir laut hanya dilakukan jika kebutuhan hasil sedimentasi untuk reklamasi dalam negeri telah tercukupi. Pemerintah sendiri membutuhkan hingga 1,8 miliar meter kubik untuk proyek reklamasi di 9 wilayah. Di antaranya Teluk Jakarta, Makassar Newport dan Pelabuhan Bojonegoro, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Reklamasi di satu sisi memang bisa menciptakan daratan baru yang potensial, namun perencanaannya haruslah dilakukan dengan berpihak pada lingkungan, jangan sampai mengejar keuntungan, jadi ancaman masa depan, karena bumi adalah rumah yang harus dijaga keberadaannya. Sudah selayaknya para pemimpin negeri berpihak sepenuhnya pada rakyatnya. Jika ada pihak yang menghancurkan mata pencaharian masyarakat demi keuntungan pribadi, hendaknya para pemimpinlah yang berdiri paling depan untuk membela. Komitmen selayaknya hadir jauh sebelum rakyat menjerit. Sukseskan pemilu 2024 dan ikuti terus berita perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.